Indonesia mencabut 4 izin tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pencabutan dilakukan setelah ditemukan pelanggaran lingkungan dan tekanan dari masyarakat serta aktivis. 4 perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Kawai Sejahtera Mining, PT Mulia Raiman Perkasa, PT Anugrah Surya Pratama, dan PT Nurham. Namun, izin PT Gag Nikel tetap berjalan. Pemerintah menyatakan izin tersebut syah secara administratif dan berada di luar kawasan Geopark Raja Ampat. Raja Ampat dikenal sebagai kawasan konservasi dengan keragaman hayati laut tertinggi di dunia. Terkait tambang, Greenpeace menyebut lebih dari 500 hektar hutan telah terbakar untuk perluasan tambang. Di sisi lain, Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia dengan cadangan mencapai 55 juta ton atau 42% dari total global. Produksi nikel tanah air pada tahun 2024 mencapai 2,2 juta ton, menyumbang hampir 60% dari total produksi dunia. Kebutuhan nikel global diperkirakan terus meningkat, terutama untuk baterai kendaraan listrik dan industri baja nirkara. Pemerintah hadapi dilema antara menjaga alam atau melanjutkan industri. Pertanyaannya, di tengah tekanan pasar global dan kebutuhan nasional, mampukah Indonesia menjaga keseimbangan antara tambang dan konservasi? Ya, terima kasih masih bersama saya di One on One. Saya masih dengan Mbak Sarah. Ini Mbak, kita lanjut lagi soal sosial media tadi. Soal media sosial ini ternyata yang banyak menjebak juga kepada teman-teman kita atau masyarakat kita yang mereka di sana seolah-olah itu terpesona dengan janji-janji media sosial. Seperti apa, Mbak? Ya, kalau misalkan di saya sih, pertama harus dari dua sisi. Oke. Media itu kan sebenarnya ya kembali lagi salah satu pilar demokrasi untuk bisa menyampaikan informasi. Apakah itu formal maupun informal. Tapi kalau dari sisi konsumer misalnya ya, pembaca ataupun juga pengguna ya, para netizen gitu kan. Betul. Tanggung jawabnya di mereka. Tentunya ada bagian dari pemerintah untuk memastikan bahwa ada aturan yang berlaku. Ya kan, kalau dari segi legislatif kan memang hanya tugasnya membuat aturan payung hukum yang ini harus diterapkan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Tentunya juga bahwa dari Kementerian Komdiji itu punya tugas juga mengawasi, misalnya kalau misalkan ada yang melakukan yang tidak seharusnya, mereka punya wewenang untuk bisa shutdown misalnya atau mematikan gitu. Tapi kan sarana prasarana maupun infrastruktur maupun juga resources lah ya, termasuk sumber daya manusia dari kementerian itu kan terbatas untuk bisa mengawasi satu ekosistem yang sangat besar sekali, sehingga memang tanggung jawab terbesar itu dari konsumer untuk melakukan. Saya salah satu yang kalau misalkan saya membaca sesuatu, saya seseorang yang kalau membaca sesuatu itu saya riset dulu. Dan seharusnya kita masih bisa menggunakan media formal, media mainstream menjadi patokan. Ini sama nih, misalnya kita mendengar ada, ya saya ambil contoh Hollywood lah ya, misalnya ada berita Hollywood, ada aktris ini meninggal. Betul. Ya kan, bisa rame tuh pokoknya kalau misalkan ada yang, itu bener nggak tuh, bener nggak tuh, gampang ngeceknya. Cek media mainstream mengabarkan itu atau tidak. Itu masih harus menjadi patokan. Gitu kok. Dan sehingga ya kembali lagi, walaupun mungkin ada yang informal yang mau untuk establish dirinya sendiri, mau mengembangkan, silahkan. Tetapi menurut saya pasti tidak akan lepas dari kita mengecek keabsahan sesuatu untuk itu menggunakan yang memang punya tanggung jawab yang jauh lebih besar, yaitu dari media mainstreamnya. Sebenarnya di tempat kita kan apa ya, sosialnya agak berbeda sebenarnya dengan di negara-negara lain. Misalnya nih Mbak,
ada di media sosial, dipromokan sesuatu, bla 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 bla. Kalau Mbak tadi kan kita riset dulu dan sebagainya. Orang-orang itu kan masih jarang seperti itu ya. Makanya kita harus meningkatkan daya pemikiran kita dan kebiasaan untuk melakukan riset. Itu kan sebenarnya sudah mulai terbentuk. Menurut saya sudah mulai terbentuk. Dari apa? Setiap kita ada pemilu, kan mulai semuanya ngomong soal hoax. Ya kan? Oh itu tidak benar dan seterusnya. Justru istilahnya bahkan bisa dikatakan di Indonesia ini menurut saya jauh lebih maju dalam hal itu dan dewasa dalam hal itu dibanding dengan negara-negara lain. Jujur saja, kita sudah mulai lebih kritis terhadap informasi yang didapatkan dibandingkan dengan kayak misalnya di Amerika itu masih justru di sana itu menurut saya lebih mudah untuk melakukan penipuan dibanding dengan Indonesia yang mungkin lebih cepat tertantang karena sudah dengan pemilu itu kan kayak membuat kita jadi nggak mungkin apa betul kita melakukan riset. Nah, seharusnya jangan hanya pas pemilu, jangan hanya persoalan politik, persoalan yang lain-lainnya pun juga harus kita lakukan yang sama. Makanya sekarang ini di tengah isu yang miring tentang A, tentang B, tentang C kan selalu di media sosial kita semakin ramai ya karena ada pihak yang melempar, ada juga yang membantah dalam tanda kutip lah ya. Ambil aja misalnya contoh yang dilempar soal Raja Ampat, gitu kan. Itu harus kita itu, makanya saya kalau misalkan dikontak misalnya oleh media untuk tolong komentarnya soal A, saya tuh paling hati-hati. Karena bagi saya penting untuk saya melakukan riset dulu. Bahkan persoalan kekerasan terhadap anak, misalnya ada kasus yang datang ke saya, terus ada media menanyakan gimana tanggapannya soal ini. Saya cek dulu, bukan persoalan hukumnya dan semua udah tahu. Saya pasti akan memperjuangkan kalau memang itu terjadi, kata kuncinya. Kalau memang itu terjadi dan kejadiannya seperti apa, salahnya di mana, supaya kita tidak semudah itu menyalahkan orang juga. Ini apa ya, posisi kita yang mungkin punya influence, terutama para influencer, tanggung jawab tuh besar sekali di kita untuk memastikan kata-kata yang kita keluarkan itu memang tepat. Tapi bukan berarti juga kita dewa, terus habis itu yang istilahnya, wah dia salah ngomong langsung dihujat mati-matian. Ya kita semua kan pasti ada proses, semua juga mempelajari dulu gitu. Tapi ya itu menurut saya harus memang ada kebiasaan untuk kita semua riset dulu lah. Nah gitu-gitu agak menarik ngomong-ngomong soal Raja Ampat, jadinya gimana emang tuh Mbak isu yang tersebar ini kan ada itu katanya ada kapal JKW, ada kapal Iriana, terus kait-kaitan Pak Jokowi. Dari sisi DPR sendiri udah ketemu kan kalau sama ini? Enggak, kalau misalkan kembali lagi itu bukan komisi saya. Oh bukan komisi itu juga ya? Bukan. Kalau kami dari segi pariwisatanya. Pariwisatanya ya, bukan dari segi ESDM-nya. ESDM di komisi 12. Kalau dari pariwisatanya sebenarnya kan jauh masih kan si... Kembali lagi, kalau misalkan yang masuk ke dalam Geopark, ini kan harus dipahami bahwa izin yang dikeluarkan itu sebelum itu dijadikan Geopark. Ini masih zamannya waktu itu beberapa periode yang lalu. Kalau nggak sangat salah. Lama. Betul. Sehingga kita dari segi pariwisata tentunya bersyukur bahwa sekarang ada kesadaran dari masyarakat. Mungkin 25 tahun yang lalu nggak banyak kok yang tahu tentang Raja Ampat sebagai ekosistem yang luar biasa dari segi keanekaragaman hayati di sana gitu kan. Ini justru sekarang dengan menjadi viral seperti ini sebagai aktivis lingkungan hidup dan diver ya kan yang peselam. Saya bersyukur karena artinya istilahnya saya nggak harus berantem sendiri gitu. Tapi kembali lagi izin yang memang sudah menyalahi itu sudah ditarik ya, sudah dicabut. Namun yang sebenarnya waktu kemarin diramaikan, yang justru menjadi pertanyaan, kenapa yang diramaikan adalah yang posisinya 40 km dari area Geopark. Sedangkan yang 4 yang ada di dalam area Geopark tidak diangkat. Itu menjadi catatan yang berulang kali kita ini menjadi bahan kritik kepada CSOs dan NGOs. Istilahnya kalau misalkan mau mengangkat sebuah isu,
tolonglah jangan hanya untuk mencari sensasinya, apalagi menggunakan gambar-gambar yang dibuat dari AI. Ini yang kami maksud, harus diriset dulu. Jadi saya waktu itu nggak langsung ceplas-ceplos ngomong, harus cek dulu. Ini izinnya siapa yang ngeluarin, di zamannya kapan, yang mana saja, dan yang mana yang benar-benar sudah beroperasi, mana yang belum, itu beda-beda kondisinya. Berarti artinya ada yang memainkan ini ya? Selalu lah. Saya selalu bilangnya seperti ini. Bahkan kemarin saya baru dari World Economic Forum, saya bilang di sebuah forum di mana bukan World Economic Forum yang di Davos, ini Summer Davos, jadi di Tianjin, China. Saya menyampaikan kepada leaders ya, pemimpin-pemimpin dunia, ada beberapa yang hadir, terutama di bagian sustainability. Saya bilang, Indonesia tidak pernah ada negara di dunia ini yang bisa menjadi negara maju seperti G8 tanpa mereka melakukan industrialisasi. Industrialisasi yang salah satu yang mereka lakukan pasti adalah pertambangan. Pasti adalah deforestasi. Kenapa mereka menaruh sebuah standar di OECD yang istilahnya tidak boleh melakukan deforestasi selama 60 tahun terakhir? Ya iya, hutannya udah habis. Terus mereka menyatakan kepada kita, negara yang mau berkembang, lu nggak boleh. Istilahnya loh, ketimpangan inequality yang terjadi di ranah internasional ini sedang terjadi. Gitu loh, karena ada pihak-pihak yang tidak mau negara seperti kita ini kuat. Ya, saya tidak menyatakan ini jadi kayak istilahnya conspiracy theory kayak gimana. Enggak, ini kenyataan bahwa memang there is a power struggle gitu loh. Dan untungnya saja bukan power struggle dari segi konflik militer ya, seperti yang terjadi di daerah-daerah lain. Indonesia justru kita harus bangga dan kita harus merasa lega bahwa karena kita non-aligned, kita tidak masuk ke dalam aliansi militer manapun, sehingga kita ini justru bisa dikatakan salah satu yang teraman di dunia. Dan kita sekali lagi mau maju, salah satunya pasti dengan kita melakukan eksploitasi pertambangan atas kekayaan alam kita. Mohon maaf nih kepada teman-teman yang istilahnya langsung mengeneralisir, wah berarti pertambangan nikel nggak baik. Ya udah kalau gitu nggak usah pakai HP sama laptop. Karena mohon maaf, nikel dibutuhkan untuk buat tuh laptop sama HP. Ya nggak semudah itu gitu loh. Ya, tinggal kita harus membuat batasan dan teknologi yang istilahnya hayolah orang-orang yang ada di engineering, orang-orang yang ada science, yang paham. Buatlah teknologi supaya pertambangan kita itu ramah lingkungan. Tapi nggak mungkin sepenuhnya. Namun kita bisa melakukan mitigasi-mitigasi supaya tidak merusak lingkungan terlalu banyak. Jadi bukan dibenci produknya, tapi apa yang perlu diperbaiki itu yang diperbaiki kan begitu ya? Ya nggak mungkin nggak gitu loh. Kembali lagi, nggak mau pakai nikel, silahkan. Nggak usah pakai laptop, nggak usah pakai handphone. Baik. Ini makin menarik Mbak Sarah. Ini tadi balik soal pariwisata, kebetulan di Komisi 7 juga ada pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Saya pengen tanya tentang ini Mbak. Kemarin kita ini kalau di dunia netizen dapat bintang 1 ketika ada wisatawan pendaki dari Brasil jatuh di Gunung Rinjani. Kira-kira apakah ini berdampak dengan pariwisata kita atau enggak? Tapi jangan jawab dulu ya Mbak Sarah. Pemirsa yang benar-benar kita akan kembali lagi usai jeda.